bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Briantika. Nah, kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia atau teknik penulisan karya ilmiah. Nah, saya akan tampilkan materi saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tata cara penulisan karya ilmiah, salah satunya yaitu makalah. Perkenalkan, nama saya Briantika Puji Lestari, MPD. Di sini saya akan memberikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Nah, sistematika karya ilmiah adalah urutan letak bagian-bagian karya ilmiah. Bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. Secara garis besar, bagian yang diletakkan pada bagian depan yang lazim disebut dengan bagian awal. Kemudian bagian yang selanjutnya disebut bagian inti karya ilmiah. Dan yang terakhir, bagian terakhir yaitu bagian penutup. Sistematika karya ilmiah untuk skripsi, tesis, dan disertasi biasanya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing, karena setiap kampus memiliki sistematika karya ilmiah sendiri-sendiri atau mempunyai ciri khas sendiri. Nah, di sini kita akan membahas sistematika penulisan karya ilmiah jenis makalah. Jadi, di sini materi saya akan membahas tentang penulisan atau sistematika penulisan karya ilmiah jenis makalah. Nah, di sini makalah merupakan satu jenis karya ilmiah yang disusun mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti mata kuliah tertentu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang sedang kuliah itu biasanya setiap mata kuliah atau setiap dosen pasti mempunyai tugas masing-masing, dan salah satunya yaitu tugas makalah. Itu sudah hal biasa ya teman-teman ya, ketika dosen memberikan tugas kepada kita yaitu membuat makalah. Seperti itu, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata tersebut. Nah, sistematika penulisan makalah di sini ada ciri pokoknya. Ciri pokoknya, salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan lengkap, penalaran logis, dan pengorganisasiannya yang sistematis memang perlu diketahui dan diperhatikan. Jadi di sini ciri pokok karya ilmiah ada objektif. Jadi karya ilmiah itu memiliki ciri khas atau ciri pokok. Yang pertama yaitu objektif. Karya ilmiah harus objektif. Kemudian karya ilmiah harus berdasarkan fakta, jadi tidak boleh mengada-ngada. Kemudian karya ilmiah harus rasional, karya ilmiah harus netral dan kritis. Dan selanjutnya sistematis. Baik tidaknya makalah dapat diamati dari signifikansi topik yang dibahas, kejelasan tujuan pembahasan, kelogisan pembahasan, dan kejelasan pembahasannya. Kemudian lanjutan ciri pokok ya di sini. Makalah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Apa sih artinya makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran? Nah,
di sini saya akan menjabarkan tentang makalah deduktif. Ini adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis atau pustaka yang relevan dengan makalah yang dibahas. Jadi teman-teman, ketika menuliskan makalah sesuai kajian teori yang relevan dengan makalah yang Anda bahas, itu disebut makalah deduktif. Yang kedua, makalah induktif. Ini adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan langsung yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi biasanya di sini teman-teman melaksanakan praktek atau mencari data dari lapangan secara langsung. Kemudian yang ketiga, makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian pustaka, kemudian digabungkan dengan data yang didapat dari lapangan secara relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi campuran dari makalah deduktif dan makalah induktif itu disebut makalah campuran. Dari segi jumlah halaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makalah panjang dan makalah pendek. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Ya, di sini saya juga akan membahasnya sedikit. Makalah panjang adalah makalah yang jumlah halamannya lebih dari 20 lembar. Itu disebut, jadi kalau teman-teman membuat makalah lebih dari 20 lembar, itu disebut makalah panjang. Ketika teman-teman membuat makalah yang jumlah lembarnya atau jumlah halamannya itu kurang dari 20 lembar, disebut makalah pendek. Nah, jumlah halaman tersebut tidak termasuk cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka. Berarti yang dimaksud 20 lembar itu adalah isinya saja, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Jadi mulai cover, daftar isi, pengesahan, daftar pustaka, itu tidak termasuk dari yang dimaksud 20 lembar tadi. Isi dan sistematika di sini ada 3. Tadi sudah kita sebut, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, bagian awal dalam makalah itu terdiri dari halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar jika ada. Jadi itu disebut bagian awal. Sedangkan bagian inti itu termasuk dari pendahuluan, latar belakang makalah, masalah atau topik pembahasan, kemudian tujuan penulisan makalah, lalu teks utama atau intinya, inti dari makalah tersebut, kemudian penutup. Di dalam inti ini biasanya kalau pada makalah pendahuluan itu berada di bab 1. Kemudian teks utama atau pembahasan biasanya disebut dengan pembahasan, yaitu berada di bab 2. Kemudian yang terakhir, penutup ini berada di bab 3. Penutup itu berada di bab 3. Kemudian pada bagian akhir di sini ada daftar pustaka dan lampiran jika ada. Jika ada lampiran itu masuk ke bagian akhir. Tapi lampiran ini tidak wajib ada pada makalah. Lampiran ini contohnya berisikan tentang foto kegiatan seperti itu. Misalkan itu ada dimasukkan sebagai lampiran. Atau kita tergantung dengan dosennya. Misalkan dosennya meminta diberi lampiran, itu berarti teman-teman memasukkan lampirannya. Namun juga ada dosen yang tidak mewajibkan untuk memberikan lampiran.
Misalkan kita membuat makalah deduktif itu mungkin tidak ada lampirannya, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mengerjakan makalah induktif, biasanya itu melampirkan foto kegiatan misalnya, karena kita terjun langsung ke lapangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang isi atau apa aja sih yang ada di isi bagian awal. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu di bagian awal ada sampul, tadi sudah saya sebutkan. Nah, hal-hal yang harus ada pada halaman sampul itu antara lain judul makalah, kemudian keperluan atau maksud penulisan makalah. Misalnya, makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah X dengan dosen pengampu Z, misalkan seperti itu. Kemudian logo kampus itu harus dicantumkan di dalam cover. Kemudian nama dan NIM. Nama dan NIM mahasiswa yang mengerjakan makalah tersebut. Nah, nama dan NIM ini diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama. Misalkan Briantika, B-nya besar, kemudian huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Setelah itu, nama universitas, fakultas, dan prodi diketik dengan huruf kapital. Di bawah nama dan NIM, itu teman-teman menuliskan nama universitas, fakultas, dan prodi diketik menggunakan huruf kapital. Kemudian yang paling bawah sendiri, itu teman-teman memberikan bulan dan tahun penulisan makalah tersebut. Ditulis menggunakan huruf kapital, seperti itu. Jadi diusahakan menulisnya cover itu tidak menggunakan huruf kapital semua, tapi ada aturannya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu isi dari bagian awal adalah daftar isi. Daftar isi ini berfungsi memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar isi makalah. Melalui daftar isi, pembaca dapat dengan mudah menemukan bagian-bagian yang membangun makalah. Selain itu, melalui daftar isi dapat diketahui sistematika penulisan makalah. Nah, di sini daftar isi juga mempunyai ketentuan, antara lain judul bagian makalah ditulis huruf kecil. Kemudian penulisan judul bab dan judul subbab dilengkapi dengan nomor halaman. Penulisan daftar isi ditulis dengan menggunakan spasi tunggal atau spasi 1. Jadi mengisikan daftar isi di sini tidak menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman. Silahkan menuliskan judul bagiannya, misalkan cover, daftar isi, kata pengantar, itu yang besar hurufnya hanya yang depan saja. Untuk yang belakang mengikuti yaitu menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk menuliskan judul dan subbab, judul bab dan subbab, biasanya bab 1 tidak ada angkanya. Kemudian pasti di dalam bab 1 kita membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, biasanya yaitu yang paling minim itu 3. Yang pertama, jadi bab 1, kemudian bawahnya angka 1, lalu latar belakang, angka 2, rumusan masalah, dan selanjutnya angka 3, tujuan. Itu contohnya. Setelah itu di bagian awal juga ada daftar, tabel, dan gambar. Penulisan daftar, tabel, dan gambar juga dimaksudkan untuk memudahkan pembaca
untuk menemukan tabel atau gambar yang terdapat di dalam makalah. Identitas tabel dan gambar yang berupa nomor dan nama dituliskan secara lengkap, jadi pembaca akan lebih mudah untuk mencarinya. Jika daftar tabel dan gambar lebih dari satu, sebaiknya penulisannya terpisah. Tetapi jika hanya terdapat satu tabel atau satu gambar, sebaiknya disatukan pada halaman daftar isi makalah. Sekarang kita akan membahas tentang bagian isi bagian inti. Di sini ada bab 1. Tadi saya sudah menyebutkan ya, bab 1 itu biasanya berisikan tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan masalah. Latar belakang di sini yaitu mengungkapkan historisitas, konteks atau faktor pendorong atau pemicu dan segala problematika yang berkaitan dengan masalah atau topik yang akan dikaji, baik teoritis, praktis, yang menjelaskan mengapa masalah itu atau topik tersebut perlu dikaji. Kemudian untuk rumusan masalah, bagian ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah atau topik yang akan dikaji berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas. Jadi, rumusan masalah di sini menyimpulkan dari latar belakang. Membahas apa sih makalah ini? Kemudian rumusannya apa aja gitu. Kemudian tujuan masalah, yaitu bagian ini menekankan pada pengungkapan atas masalah atau topik yang dikaji dalam penyusunan makalah berdasarkan pada rumusan masalah atau fokus kajian yang telah dibuat. Seperti itu. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Bagian ini berisikan uraian tentang masalah atau topik kajian yang disusun sesuai dengan urutan rumusan masalah atau fokus kajian yang telah dibuat. Jadi, pembahasan ini isinya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat di atas atau di bab 1. Jadi, pada pembahasan ini isinya kita membahas tentang uraian dari rumusan masalah. Masalah-masalah apa yang tadi sudah dibahas di bab 1, kemudian di bab 2 ini diuraikan secara gamblang. Kemudian yang ketiga yaitu bab 3 adalah penutup. Di dalam penutup ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu bagian ini merupakan pernyataan singkat dan tepat yang diambil dari hasil kajian yang sesuai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi apa aja sih dimasukkan pada simpulan. Kemudian saran. Bagian ini mengemukakan pendapat, misalnya usul atau anjuran untuk dipertimbangkan dalam mengatasi masalah topik yang dikaji. Oke, tadi sudah membahas bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 3 yaitu penutup. Kemudian selanjutnya yaitu bagian akhir. Bagian ini memuat daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka menjelaskan mengenai penulisan daftar rujukan. Jadi, di daftar pustaka ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata daftar pustaka. Jadi, di dalam daftar pustaka, teman-teman memasukkan buku-buku atau rujukan dari mana saja gunakan dalam penulisan makalah tersebut. Kemudian selanjutnya lampiran yang berisi hal-hal yang bersifat pelengkap. Jadi lampiran ini adalah pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan karya ilmiah atau penulisan makalah.
Oke, itu tadi materi tentang teknik penulisan karya ilmiah, salah satunya yaitu makalah. Mungkin materi dari saya sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mengerjakan makalah atau karya ilmiah lainnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.